Dan Allah akan memberikan 9 faedah bagi mau yang bangun malam. Ayo. Ini sirnya. Khamsatu utawi 5 fit dunya ing dalam dunya. Alhamdulillah, Pak. Jadi bisa cash. Bisa cash. Wal qalbu wa ma yahwa kam tu'nisuhu al-bana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beliau Ustadz Abdullah SPDI yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, RT 24B, RT 24A, RT 24B. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iman yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingganya pada malam hari ini Allah telah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat yang sangat istimewa di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak kita akan dapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iman Bulak Syari, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan agenda rutinan kita, yaitu pengajian pekanan, meskipun masih dalam setiap 2 pekan sekali. Insya Allah kita di masjid kita sudah terlaksana kajian itu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini nanti akan menjadi saksi bahwasannya kita telah menghidupkan salah satu sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan itu akan menjadi bekal kita untuk semakin memantapkan ibadah kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kami beritahukan bahwasannya di Masjid Al-Iman Bulak Sari ini telah memiliki channel dakwah, yaitu kajian kita yang sudah 2 kali ini sudah di-upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu barangkali yang mungkin kemarin belum begitu menyimak dengan seksama, maka bisa diulangi dengan kita mengunjungi YouTube ya, yaitu channelnya Masjid Al-Iman Kota Metro ya. Jadi mohon untuk dapat di like and subscribe. Nah, jadi kita agak modern dikit Bu ya. Jadi biar apa? Biar dakwah kita semakin meluas ya. Mudah-mudahan ini usaha-usaha kita untuk semakin memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak berpanjang lebar dalam mukadimah ini, kepada Ustadz Abdullah waktu dan tempat dipersilahkan, kiranya nanti sampai waktu Isya, yaitu pukul 19:12. Kepada Ustadz Abdullah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma bis salamah wal afiyah wal karamah was sihah was sa'adah wal maqbulah ya Allah wa hasil maksudahum ya Allah. Wahasil maksudahum ya Allah fi hada jamaah fi masjid Al-Iman Bulaksari. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin, saudara saudari jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Iman yang mudah-mudahan semuanya dibarokai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang juga hadir pada malam hari ini, yang kami hormati dan yang kami takdimi. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim. Kemudian dilanjutkan nanti dengan sholat isya berjamaah. Ini pahalanya luar biasa. Allahumma amin. Tentu rugi kalau masih ada saudara atau saudari kita yang belum bisa istiqomah seperti kita pada malam hari ini. Rugi. Rugi. Inilah yang akan dibawa besok ke yaumil qiyamah. Inilah yang akan menjadi saksi yang tersampaikan oleh beliau besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya enteng, tapi berat. Enteng tapi berat. Bagi kita Pak, Bu, enteng. Karena kita sudah dapat hidayah. Turun kepada kita, alhamdulillah. Bisa jamaah maghrib. Dilanjutkan dengan taklim. Dilanjutkan dengan nanti sholat isya berjamaah. Tapi bagi saudara kita yang belum dapat hidayah, berat. Berat. Mujamaah itu berat. Padahal nggih terang, nggak hujan. Apalagi hujan, tampak berat. Makanya ini adalah hidayah. Mudah-mudahan hidayah ini bisa kita laksanakan terus dengan istiqomah semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah apapun yang kita laksanakan itu terasa nikmat, terasa tenang, terasa anteng karena Allah sudah ridho. Tapi kalau Allah belum ridho, kadang-kadang di hati itu was-was, takut, gak yakin, gak pede, takut gak diterima. Kan ngoten nggih. Tapi kalau kita sudah dapat ridho Allah, insya Allah hati akan enteng untuk beribadah, pikiran selalu positif, dan diajak kebaikan itu selalu gampang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini ngajinya kita beri judul keutamaan Qiyamul Lail. Ini penting. Saya ngaji ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Begitu indah. Begitu mantap bagi yang bisa melaksanakan Qiyamul Lail. Ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sampaikan dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ini kitab wasiat antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih ini.
Nggih, sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah. Ini dari Aisyah. Berarti sahih nggih. Aisyah istrinya Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha. Anha nggih, bukan anhu. Kalau anhu itu laki-laki. Kalau anha itu perempuan, domir. Seperti sholat mayit. Allah maghfir lahu, mayit laki-laki. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Annahu sak temani Kanjeng Nabi qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ini kata Siti Aisyah. Salah satun alayya faridatun. Salah satun utawi 3 perkara alayya untukku, untuk Nabi Muhammad. Faridatun iku wajib. Nah ini 3 perkara untuk Nabi Muhammad wajib. Tapi untuk kita hambanya wasunnatun lan sunnah. Lakum untuk kita semua, alhamdulillah. Kalau wajib Pak, nggak kuat kita. Yakin ini. Untuk Nabi wajib. Untuk umatnya sunnah. Apa ini? Al-witru. Yang pertama sholat witir. Nah ini penting Pak. Kita taunya witirnya setelah taraweh nggih. Padahal Nabi mah mewajibkan untuk dirinya baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Setelah ba'da Isya kalau kita. Nggih, kalau di luar Ramadan. Syukur-syukur Isyanya cukup ba'diyah mawon, kemudian kita nanti qiyamul lail. Nah, ditambahkan dengan sholat witir. Niki loh. Kalau Nabi mewajibkan Pak, kalau kita sunnah, berarti kan besar ini pahalanya. Besar bagi yang istiqomah. Nggih. Niki. Yang pertama sholat witir. Ayo, bareng-bareng. Kalau takut ketinggalan, ya udah witirnya ba'da Isya. Nanti ketika kita bangun malam, tinggal sholat tahajud. Ada orang mengatakan bahwasanya witir itu terakhir untuk mungkasi sholat sunnah. Nggih, benar. Cuman kalau kepotong dengan kita tidur, maka sudah gugur. Nggih. Maka sholat tahajud bisa, karena kita sudah tidur. Ngoten nggih. Sholat witir yang pertama. 3 rakaat. Nggih. Atau 1 rakaat juga boleh. Yang penting kan ganjil. 1 rakaat langsung salam nggih sae. 2 rakaat terus tambah 1 rakaat nggih sae. 3 rakaat gabung nggih boten napa sae mawon. Nggih. Jangan dipermasalahkan. Nggih. Terkadang kan ada nggih. Kadang-kadang ada yang 3 gabung nggih boten napa-napa. Sae mawon. Mau 2 dulu salam kemudian nambah 1 nggih boten napa-napa. Mau 1 aja ya enggak apa-apa. Nggih. Jangan dipermasalahkan itu. Itu. Yang pertama sholat witir. Masya Allah. Berarti besar pahalanya. Karena Nabi Muhammad mah semasa hidupnya sampai beliau sedo, meninggal, itu enggak pernah putus sholat witir. Yang kedua wasiwaku, sikat gigi atau siwakan nggih. Beliau itu mewajibkan Pak, Bu, untuk dirinya sendiri. Kalau untuk umatnya sunnah. Ayo, do sikat gigi. Jangan sampai kita ini kurang rajin. Nggih. Karena pengaruh Pak. Saya baca kitab juga. Kalau doanya orang itu maaf ngomong, kalau kurang bersih, kurang rajin sikat gigi, sulit juga dikabulkan. Gimana? Bau jigong, bau jigong, bau abab, sikat gigi, nggih. Mau jamaah sikat gigi, ini penting Pak, sepele sebenarnya. Cuma kalau kita nggak tahu ilmunya, seolah-olah sikat gigi itu biasa, padahal Nabi mewajibkan.
semasa hidupnya sampai beliau meninggal. Penting. Saya baca lagi dalam kitab Nasul Ibad, di antaranya ada 3 cara untuk anak kita agar pinter. Ini 3 cara nih. Ini dalam kitab Nasul Ibad karangan Syekh Nawawi. Ada 3 cara untuk menghafal agar lancar. Anak kita agar cerdas belajarnya. 1 di antaranya sikat gigi. Anak kita diajar sikat gigi. Berangkat sekolah, mau SD, mau SMP, sikat gigi nak. Karena ini penting. Kalau kamu nggak rajin, ini susah hafalannya. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasul Ibad. Penting, Pak. Makanya alhamdulillah barokah siwakan close up kaya. Bekas siwakan Pepsodent sugih bosnya, tapi kalau kita kan konsumen nggih. Kan ngoten. Yang kedua apa kata Nabi, biar pinter anak kita sekolahnya. Qiyamul Lail, tetap ketemu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Memang penting, ini ibadah tambahan, Pak. Kalau sholat 5 waktu itu umum, semua insya Allah bisa melaksanakan. Yang malam ini yang ibadah tambahan. Ada sirnya, ada rahasianya. Ini kita bahas. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga supaya anak kita ini pinter ngajinya, pinter sekolahnya, usahakan baca Quran. Niki, tadarus Quran. Ayo monggo anak-anaknya. Nggih. Tadarus Quran. Makanya kalau saya ngajar di sekolah itu, kalau saya baik jam pertama atau jam terakhir, anak-anak saya tak suruh ngaji dulu. Orang ketang 1 ain. Karena apa? Ini dasarnya. Supaya anak itu terbiasa baca Quran, yang keduanya agar diberikan futuh. Karena ilmu itu bersih, suci, bisa masuk kalau pikirannya bersih, yaitu kita ngaji dulu. Ngoten nggih. Paham nggih? Jadi yang kedua kata Nabi, siwakan. Ayo. Nggih. Iku wajib Nabi mah. Kalau kita sunnah, Pak. Sunnah. Ayo, siwakan yang bersih. Supaya doa kita juga gampang terijabah. Yang ketiga, wa qiyamul laili. Lan bangun malam. Nah, ini penting. Kita nanti yang memperdalam bangun malam. Jadi 3 perkara ini yang diwajibkan untuk dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Siti Aisyah, istri beliau. Okay. 1, beliau tak pernah putus sholat witir. 1, beliau nggak pernah putus siwakan. Yang ketiga, beliau tak pernah putus qiyamul lail. Qiyamul lail yaitu sholat tahajud. Nggih. Tegese tahajud. Ini kitabnya tahajud. Berarti tahajud. Ayo. Qiyamul lail jam berapa? Seperti jam 12 ke atas lah. Afdolnya sudah tidur. Sudah tidur. Syukur-syukur jam 3, Pak. Jadi pas nih kok. Sambil nunggu waktu subuh. Kalau jam 1, jam 2 takutnya subuhnya kesiangan. Nah ini repot. Ngejar sunnah, ninggal wajib. Enggak jadi. Wajib enggak boleh ditinggal, sunnah istiqomah. Itu yang pas. Namanya tambahan. Tambahan. Paham gak? Yuk kita bahas nih, kita perdalam. Wa'an Umar bin Khattab. Nah, ini dari Umar bin Khattab tentang qiyamul lail. Nggih. Tentang qiyamul lail. Umar bin Khattab an-Nabiyyi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu saat teman kanjeng Nabi qala wis ndawuh sapa Nabi, man sholla niki, man utawi sapane wong. Silakan Pak, minum dulu. Haus ternyata. Kalem nggih. Niki. Man sholla, kata Kanjeng Nabi. Ini dari Umar bin Khattab. Man utawi sapane wong sholla kang salat sapa man. Fil laili ing dalem waktu
watu wengi. Ahsana sholati kang bagusi sholate akramahu mongko mulyake ingman. Sopo Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bitis ati asya'a kelawan songo piro-piro perkara. Nih kata Nabi, barang siapa yang bangun malam kemudian bagusi sholate, yakni sholat tahajud, maka Allah akan memuliakan dan Allah akan memberikan 9 faedah bagi mau yang bangun malam. Ayo, ini sirnya. Khamsatu utawi 5 fit dunya ing dalem dunya. Alhamdulillah Pak. Jadi bisa cash. Selama ini kan kadang-kadang kita kan besok diomil kiamah, besok diomil kiamah ganjarannya. Tapi kalau kiamul lail 5-nya cash Pak. Bisa dirasakan langsung bagi yang istiqomah. Kalau baru semalam ya nggak ada rasa lah. Baru seminggu ya nggak ada lah. Terus ikhlas aja, gak usah nunggu reaksi. Ikhlas. Baru sebulan mana Pak Ustadz buktinya? Ya baru sebulan. Berarti kamu bukan karena Allah, karena bikin 5 ini ya nggak pas. Karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah berikan 5 cash. Bisa dirasakan Bu. Monggo. Nih kita bahas. Wa arba'atun dan 4 fil akhirati ing dalem akhirat. 9, yang 5 langsung cash di dunia nanti langsung bisa dirasakan. Yang 4 celengan besok di yaumil kiamah. Nggih, Masya Allah. Kalau jamaah, nggih, itu kan diantaranya juga ada juga yang di dunia, nggih, seperti rezekinya dilancarkan. Itu barokah sholat jamaah. Saya pernah sholat kiai gitu, pingin rezekinya lancar jamaahnya, jangan sampai telat. Ini syukur-syukur jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Ini loh. Berat Pak. Cuman kalau sudah nawa itu, insya Allah, ini barokah katanya, rezekinya lancar. Bahkan di Pondok Jawa mah ada Pak, orang yang sudah istiqomah, pingin fokus jamaah, dia mondok 40 hari, 40 malam sama santri. Jadi ngejar jamaah. Pokoknya yang penting jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu bayangin. Ini Bu, monggo istiqomah, rezekinya lancar. Itu bisa dirasakan. Tapi istiqomah. Yang penting ikhlas karena Allah, jangan karena yang lain. Jangan karena pamer, jangan. Itu riak namanya. Pingin dianggap solehah gitu ya. Soleh. Jangan. Pokoknya karena Allah aja. Itu. Yang 4 itu besok di yaumil kiamah. Istrinya ditinggalkan cari yang bening. Itu yang salah. Sebenarnya yang paling cantik itu istri kita, asalkan pakai asalkan dimodalin. Simple Pak. Siap nggih? Jangan eman-eman nggih. Cocok Bu? Cocok.